Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saya Muhammad Alfian Fatur Rahman dari Prodi Teknik Pertambangan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya akan menjelaskan sedikit tentang amalan harta atau maliyah, amalan maliyah, yang mana tidak bisa kita pungkiri, kita sebagai manusia, sebagai fitrahnya manusia, pasti berlomba-lomba untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta selama di dunia ini. Sedangkan dalam Islam itu harta dipandang sebagai sesuatu yang hina. Nah, bagaimana supaya harta ini tidak dipandang hina di mata Allah dan Rasulnya? Maka Allah dan Rasulnya mensyariatkan kepada kita ibadah maliyah ini. Oleh karena itu, kita semestinya sebagai umat Islam dan sebagai pemuda Islam harus mengetahui apa itu amalan harta. Yang pertama, poin pertama yaitu pengertian amalan harta itu sendiri, yang mana diartikan sebagai amalan yang terus menerus pahalanya dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, yang mana disebut juga sebagai amalan jariah. Nah, diibaratkan sebagai sebuah biji, yang mana dari 2 biji itu akan menimbulkan 10 biji, dari 10 biji itu akan menimbulkan 700 sampai seterusnya. Nah, seperti itulah perumpamaan dilipat gandakannya ganjaran dari amalan harta ini. Poin kedua yaitu macam-macam amalan harta, di mana ada beberapa amalan-amalan harta di sini. Yang pertama yaitu zakat, yang mana zakat diartikan sebagai amalan yang mempunyai ketentuan khusus dan dihukumi sebagai hukumnya wajib. Ada perkataan juga sesuatu yang khusus, sebagian yang khusus, di waktu yang khusus, harta yang khusus, dan dibagikan kepada orang-orang yang khusus. Yang mana dari pengertian ini kita bisa ambil 5 poin pengertian. Yang pertama yaitu sebagian harta. Jadi tidaklah semua harta kita dizakatkan, seperti harta zakat fitrah, yang mana di situ ada ketetapannya dan ketentuannya. Yang kedua yaitu dilaksanakannya di waktu yang khusus, yang mana waktu yang khusus dari zakat fitrah itu sebelum dilaksanakannya sholat id. Yang ketiga yaitu ketentuannya atau takarannya, kadar yang harus kita keluarkan dari zakat itu, seperti zakat perdagangan, yaitu 2,5% dari modal itu yang dikeluarkan untuk zakat. Yang berikutnya yaitu dikeluarkan kepada orang-orang yang khusus, yaitu mustahik, yaitu orang-orang yang berhak mendapatkannya. Poin berikutnya yaitu poin macam-macam dari yang kedua dari macam-macam amalan maliyah, yaitu infak, yang mana infak ini diartikan sebagai suatu amalan yang di situ tidak diwajibkan, akan tetapi ada satu infak yang diwajibkan, yaitu infak bagi pegawai atau orang-orang yang memiliki penghasilan dari negara seperti PNS dan sebagainya. Itu diwajibkan untuk berinfak, tapi tidak ada tentu macam-macam ibadah maliyah. Yang ketiga yaitu sodaqah, yang mana sodaqah berasal dari kata as-sadq, yaitu jujur atau benar, dan diartikan sebagai untuk membenarkan bahwasanya kita memiliki akhlak yang benar, memiliki jalan atau syariat yang benar,
dan mengikuti jalan yang benar. Jadi di sini sedekah untuk membuktikan bahwa kita benar-benar mengikuti syariat Allah dan Rasulnya. Dan sedekah ini dihukumi sunnah. Dan yang berikutnya yaitu ada kurban, yang mana kurban ini selalu kita ada pengamalannya ketika di bulan Zulhijjah tanggal 10 bagi yang mampu berkurban. Nah, yang selanjutnya yaitu ada akikoh, yang mana setiap orang tua yang baru memiliki anak atau baru melahirkan dan anaknya sudah menginjak umur 7 hari, maka diwajibkan atau diharuskan untuknya mengakikah anaknya untuk yaitu menyembelih kambing, untuk laki-laki 2 kambing dan untuk perempuan 1 kambing. Yang berikutnya ada amalan yang disebut dengan dam, yang mana dam ini adalah suatu amalan ketika jamaah haji atau umroh melakukan atau menyembelih hewan di tanah suci Mekah dan Madinah ketika melaksanakan haji dan umroh. Yang berikutnya adalah al-hadiyu, masih sama dengan dam, tetapi al-hadiyu ini lebih umum, yaitu ketika para jamaah haji dan umroh melakukan pelanggaran-pelanggaran atau amalan-amalan yang dilarang dalam syariat ketika masih melaksanakan ibadah haji dan umroh di tanah suci dengan ketentuan-ketentuan yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Yang berikutnya yaitu amalan, ada yang disebut dengan amalan kifarat, yaitu denda atau suatu amalan yang ada amalan tersebut karena kita melanggar atau menyalahgunakan sumpah. Makanya kita di sini tidak boleh menyalahgunakan sumpah karena di situ ada kifarat, yaitu suatu amalan yang diwajibkan ketika menyalahgunakan atau melanggar sumpah ini. Yang berikutnya yaitu ada amalan yang disebut dengan amalan fidyah, yang mana fidyah ini dilaksanakan ketika orang yang sudah lansia atau lanjut usia, atau ibu yang baru melahirkan, atau ibu yang menyusui atau yang sedang hamil dan tidak mampu untuk berpuasa di bulan Ramadan, maka baginya diperbolehkan membayar atau mengganti dengan memberi makan fakir miskin setiap harinya, setiap hari yang tidak berpuasa. Nah, dengan ketentuan sang fakir miskin ini kenyang dengan takaran pada umumnya manusia. Nah, mungkin segitu macam yang bisa saya sampaikan dari macam-macam amalan harta ini. Yang berikutnya yaitu urgensi dari amalan maliyah ini, amalan harta ini. Yang mana diantara urgensi atau pentingnya amalan ini yaitu poin pertama yaitu sebagai membersihkan harta kita dari hak-hak orang lain, yaitu hak-hak yang lebih membutuhkan dari kita. Itu sebagai membersihkan harta kita dari hal seperti itu. Yang kedua yaitu sebagai menyetarakan atau mewujudkan keadilan sosial. Jadi di situ tidaklah ada yang kurang mampu dalam kesehari-hariannya, bahkan itu disyariatkan zakat, infak dan lain sebagainya. Yang berikutnya urgensi amalan maliyah ini yaitu sebagai pengikis atau mengikis kejahatan di lingkungan kita, karena apabila kita banyak berinfak atau sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, maka itu bisa jadi menutup celah kejahatan mereka dalam hidupnya. Jadi tidak ada yang kesenjangan dalam hidupnya. Nah, mungkin itu urgensi dari amalan maliyah ini. Urgensi atau pentingnya amalan harta ini, di sini ada hikmah di balik pengamalan ibadah maliyah ini. Jadi tidak jauh berbeda dengan penting atau urgensinya
hikmah dari ibadah malia ini yang pertama yaitu bagi si kaya atau yang banyak hartanya itu bisa membersihkan harta dia dari hak-hak orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, jadi di sini bagi si kaya ya penyuci atau pembersih harta. Yang kedua yaitu untuk menumpuk kasih sayang satu sama lain. Jadi tidak ada batas atau derajat di dunia ini. Jadi semuanya setara dengan itu si kaya dengan si miskin, yang memberi zakat dan yang menerima zakat. Itu bisa menumbuhkan rasa kasih sayang satu sama lain. Yang ketiga yaitu seperti yang tadi di poin urgensi, hikmahnya juga bisa mengikis kesenjangan dan kejahatan di sekitar kita. Jadi orang-orang fakir miskin bisa menikmati dengan dari harta-harta orang kaya. Jadi tidak perlu mereka mencuri ataupun lain sebagainya. Jadi itu bisa mengikis kejahatan di sekitar kita. Yang berikutnya yaitu bisa jadi menumbuhkan rasa keadilan. Jadi semua ada poin keadilan satu sama lain, tidak ada pembeda seperti itu. Itulah hikmah, diantara hikmah dari amalan maliyah ini. Masih banyak hikmahnya, cuman kita poin per poin aja sedikit-sedikit. Jadi itu diantara hikmah dari amalan harta ini. Yang terakhir yaitu makna spiritual sosial dari amalan harta ini. Nah, yang mana kita ketahui amalan maliyah atau harta ini bisa kita kerjakan kapan saja di mana saja. Ada amalan maliyah ini yang tanpa ketentuan dan tanpa khusus tempat dan ketentuannya. Jadi kita bisa mengamalkan amalan ini di mana saja. Nah, dan ganjaran amalan ini pun sangatlah besar. Yang mana ini adalah amalan jariah, yang mana ketika sang pengamalnya, sang pelakunya sudah meninggal, maka pahalanya akan terus mengalir kepadanya. Nah, dan makna spiritual yang bisa kita dapatkan dari pengamalan maliyah ini, amalan harta ini, yaitu dimana kita bisa menumbuhkan kecintaan satu sama lain. Kita bisa berinteraksi atau disku nas, jadi berinteraksi dengan manusia satu sama lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.